Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Visa Yono. Di pagi hari ini, Senin tanggal 24 Januari 2022, saya akan kembali membacakan ringkasan buku berjudul Homo Deus, karya Yuval Noah Harari. Setelah hampir 2 bulan pembuatan video bacaan ringkasan buku ini sempat terhenti, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan membaca. Jadi di pagi hari ini saya akan masih membahas part 1 yang berjudul Homo Sapiens Conquers the World, atau umat manusia atau Homo Sapiens menaklukkan dunia. Nah, yang akan saya baca adalah bab 3 yang berjudul The Human Spark. The Human Spark ini artinya kurang lebih kalau diterjemahkan adalah saat ketika umat manusia mulai berkilau atau berjaya. Jadi buku ini terdiri dari beberapa part atau bagian, dan bagian yang akan saya baca, bab 3, The Human Spark, merupakan bagian akhir dari part 1. Sebagai catatan, buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, karya Yuval Noah Harari yang saya baca, adalah buku edisi berbahasa Inggris, yang kemudian saya baca, lalu kemudian saya tuliskan ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ringkasannya inilah yang akan saya bacakan di pagi hari ini. Ini artinya apa yang akan teman-teman dengarkan pagi hari ini merupakan persepsi saya terhadap bacaan-bacaan yang saya baca di buku Homo Deus ini. Baik teman-teman, saya akan mulai membaca di halaman 117 awal bab 3 yang berjudul The Human Spark. Subbab dari bab 3 ini judulnya Who's Afraid of Charles Darwin? Siapa yang takut pada Charles Darwin? Topik di subbab ini memang agak sensitif ya menurut opini saya, karena di subbab ini bercerita tentang teori evolusi yang pastinya hingga kini masih menjadi kontroversi. Baik teman-teman, kita mulai yuk. Namun sebelum kita mulai mendengarkan, buat teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya diklik tanda subscribe-nya. Silakan juga untuk mengklik tanda lonceng agar teman-teman dapat cepat terupdate bila mana saya mengunggah video-video bacaan buku yang baru saya baca. Jika teman-teman berkenan dengan isi video podcast ini, maka teman-teman boleh juga klik tanda like. Atau jika teman-teman menganggap bahwa isi video ini perlu juga didengar oleh rekan-rekan lain, silahkan monggo klik tanda share, kemudian berbagi link video ini di sosial media yang teman-teman miliki. Terakhir, saya tunggu feedback dan komentarnya di kolom komentar ya. Selamat mendengarkan. Part 1, Homo Sapiens Conquers the World. Umat manusia menaklukkan dunia. Bab 3, The Human Spark, kilaunya umat manusia. Mulai halaman 117. Manusia tidak bisa disangkal adalah makhluk terkuat di dunia. Homo sapiens berpikir bahwa mereka adalah makhluk superior yang nyawanya jauh lebih berharga daripada gajah, jerapah, harimau, serigala, atau babi. Pastinya ya. Nah, Harari juga mengatakan bahwa sebenarnya siapa yang menentukan bahwa nyawa manusia jauh lebih berharga daripada nyawa binatang atau makhluk hidup lainnya? Apakah karena manusia secara kolektif lebih kuat daripada hewan lainnya atau makhluk hidup lainnya? Maka kemudian ia dapat menetapkan bahwa nyawanya lebih berharga? Kemudian Harari juga mengungkapkan seperti ini. Perbandingannya dengan dunia masa kini. Amerika Serikat adalah negara yang paling kuat. Amerika Serikat jauh lebih kuat daripada Afghanistan. Apakah bisa diartikan bahwa nyawa orang Amerika lebih bernilai atau lebih berharga dibandingkan dengan nyawa orang-orang Afghanistan? Nyawa anak manusia lebih berharga daripada nyawa hewan atau makhluk hidup lainnya. Ini menyiratkan bahwa nyawa manusia jauh lebih superior karena manusia punya kekuatan yang besar. Kemudian, manusia menyematkannya sebagai justifikasi moral terhadap keistimewaan dari status kita. Kemudian Yuval Noah Harari juga mengungkapkan bahwa kepercayaan agama monoteis itu maksudnya mono itu satu, teis itu Tuhan ya, agama-agama yang memiliki satu Tuhan maksudnya. Kepercayaan agama monoteis memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi, bahwa manusia lebih berharga karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki jiwa, di mana kepercayaan ini beranggapan bahwa meski setelah mati, manusia membusuk dan hancur, namun jiwanya tetap ada dan melakukan perjalanan ke surga atau neraka. Halaman 118. Anggapan atau mitos yang mengatakan bahwa hewan tidak punya jiwa dibenarkan oleh penelitian terbaru. Namun demikian,
Penelitian yang dilakukan menunjukkan jika ada 0% penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa manusia memiliki jiwa. Maksudnya ini penelitian-penelitian terkini menurut Harari, sebenarnya manusia juga tidak punya jiwa menurut dia ya. Ilmu ilmiah atau ilmu sains meragukan bahwa keberadaan jiwa tidak bisa diketahui karena tidak adanya bukti. Namun, karena keberadaan jiwa berkontradiksi dengan prinsip evolusi yang paling fundamental. Jadi ini kayaknya maksudnya teori-teori sains itu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki jiwa karena keberadaan jiwa sendiri itu memang nggak match dengan teori evolusi. Subbab 3. Who's afraid of Charles Darwin? Siapa yang takut akan Charles Darwin? Pada tahun 2012 diadakan sebuah survei yang berjudul Gallup Survey. Surveinya dilakukan di Amerika dan orang-orang yang mengikuti survei ini memiliki latar belakang Bachelor of Arts atau S1 dan juga orang-orang yang memiliki pendidikan dengan latar belakang MA atau Master of Art, S2 dan juga S3. Hasil penelitian dari Gallup Survey 2012 adalah sebagai berikut. Ada sekitar 15% orang yang percaya bahwa Homo sapiens berevolusi melalui seleksi alam dan bebas dari intervensi yang maha kuasa. Sementara ada 32% orang yang percaya bahwa manusia mungkin berevolusi dari bentuk kehidupan sebelumnya dalam sebuah proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Selanjutnya, ada 46% orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam bentuknya yang sekarang, di sekitar 10.000 tahun lalu, persis seperti yang diceritakan pada Alkitab. Ini sebagai catatan karena mungkin di Amerika Serikat itu majority adalah Kristen, makanya ditulis Alkitab mungkin di sini ya. Halaman 119. Latar belakang orang-orang yang menjadi responden dari survei itu adalah sebagai berikut. Orang-orang yang memiliki background pendidikan S1 atau Bachelor of Arts. 46% dari mereka percaya pada mitos penciptaan seperti yang diceritakan di Alkitab. Sedangkan 14% lainnya percaya bahwa manusia berevolusi. Responden berikutnya adalah kelompok responden yang memiliki latar belakang pendidikan MA atau Master of Arts atau S2 dan juga mereka yang berlatar belakang pendidikan PhD atau S3. 25% di antara mereka percaya pada mitos penciptaan seperti yang diceritakan pada Alkitab. Sementara 29% percaya pada proses seleksi alam dalam terciptanya spesies kita. Menurut Harari, sekolah mengajarkan teori evolusi dengan tidak baik, sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak banyak orang yang mengetahui tentang teori evolusi. Kaum agamais, sekali lagi nih menurut Harari ya teman-teman, kaum agamais menuntut bahwa kedua teori atau teori evolusi dan ketuhanan diajarkan keduanya dan anak nantinya akan memutuskan akan percaya yang mana. Mengapa teori quantum physics atau teori relativitas tidak mendapatkan pertentangan? Sementara teori evolusi begitu keras ditentang. Lebih lanjut, Harari juga mengatakan bahwa jika kita memahami benar teori evolusi, maka kita akan tahu bahwa soul atau jiwa itu sebenarnya tidak ada. Ide ini bukan hanya menakutkan bagi umat Kristiani dan Islam yang taat, tapi juga bagi orang-orang beraliran sekuler yang tidak memeluk agama apapun. Karena orang-orang yang sekuler ingin mempercayai bahwa setiap manusia memiliki apa yang disebut dengan sebagai intisari pribadi, yang abadi, yang tidak dapat berubah selama hidupnya, dan bahkan dapat luput dari kematian. Halaman 120 sampai dengan 121. Makna literal dari satu pribadi atau satu individu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Kaum sekuler menganggap bahwa dirinya adalah terus-menerus pribadi yang sama dari lahir hingga kematian datang dan bahkan mungkin setelah kematian. Pribadi atau individu yang hakiki atau murni ini tidak bisa terbagi, tidak berubah, kekal, dan memiliki potensi abadi. Ide ini ditolak oleh teori evolusi. Menurut teori evolusi, semua makhluk
dari gajah, pohon, sampai kepada sel-sel dan molekul DNA, tersusun atas bagian-bagian lain yang lebih kecil dan lebih sederhana yang tak hentinya bergabung dan terpecah. Nah, menurut teori evolusi, kalau sesuatu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berubah, maka tidak akan mungkin bisa bertahan melewati proses seleksi alam. Karena prinsip dari teori evolusi adalah survival of the fittest. Yang mampu bertahan hidup adalah makhluk yang bisa menyesuaikan diri, dan menyesuaikan diri pasti butuh perubahan. Ilustrasi, misalnya mata manusia. Mata manusia tidak langsung terbentuk sempurna seperti mata kita sekarang. Mata berevolusi sedikit demi sedikit sekian juta tahun lamanya. Mata manusia kini mirip dengan mata Homo erectus yang hidup 1 juta tahun lalu. Mata Homo erectus mirip dengan mata Australopithecus yang hidup 5 juta tahun lalu. Dan mata Australopithecus sangat berbeda dengan mata Dryolestes yang hidup 150 juta tahun lalu. Organisme bersel tunggal memiliki organel-organel yang sangat kecil yang memperbolehkan si makhluk mikroorganisme ini membedakan mana cahaya dan mana gelap, dan bergerak menuju satu sama lain. Jalan yang membuat sensor purba pada mata bisa menjadi mata sempurna seperti manusia kini, jalannya sangat panjang dan berliku. Namun jika kita memiliki waktu jutaan tahun untuk digunakan, maka pastinya kita bisa melewati jalan panjang ini selangkah demi selangkah. Jika manusia adalah makhluk sempurna yang tercipta sudah dari sananya dengan bentuk seperti itu, maka kita tidak akan bisa berevolusi terhadap atau dengan seleksi alam. Ini sebabnya teori evolusi tidak bisa menerima ide tentang adanya soul atau jiwa. Apabila yang dimaksud dengan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi, kekal, tidak berubah dan abadi. Karena makhluk yang demikian pastinya tidak melewati proses evolusi selangkah demi selangkah. Kembali lagi ya bahwa teori evolusi itu beranggapan bahwa yang bisa bertahan hidup hanyalah sesuatu yang mampu berubah. Survival of the fittest. Bisa saja kemudian kita berpendapat bahwa jiwa tidaklah berevolusi, tapi muncul begitu saja di suatu hari yang cerah. Tapi suatu hari yang cerah ini sebenarnya kapan? Begitu menurut Harari. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Akan lebih mudah menjelaskan proses kelahiran bayi yang kornea matanya berbentuk lebih curved daripada mata kedua orang tuanya. Karena kita bisa meneliti mata milik kakek neneknya dan melihat persamaan dan perbedaannya. Akan sulit menjelaskan konsep jiwa ketika bayi pertama yang memiliki jiwa lahir ke dunia. Bayi ini ada soul-nya, lalu orang tuanya tidak. Lalu dari mana datangnya soul atau jiwa ini? Halaman 123. Karenanya, eksistensi dari jiwa atau soul tidak bisa masuk ke dalam prinsip teori evolusi. Evolusi artinya berubah dan tidak mampu menghasilkan makhluk yang bersifat abadi. Jika dilihat dari perspektif evolutionary ini, intisari dari manusia yang paling dekat dengan kita adalah DNA, dan molekul DNA adalah kendaraan dari mutasi. Mutasi artinya perubahan dan bukan keabadian. Hal inilah yang membuat takut manusia yang memilih menolak teori evolusi daripada menyerahkan jiwa mereka. Baiklah teman-teman semua, rasanya saya akan mengakhiri bacaan pagi saya di hari ini, tanggal 24 Januari 2022 di halaman 123. Buku yang saya baca adalah Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, karya Yuval Noah Harari. Part 1, Homo Sapiens Conquers the World. Bab 3, The Human Spark, mulai dari halaman 117 sampai dengan 123. Harapan saya, semoga apa yang teman-teman dengarkan pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya pagi hari ini.
Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.